Halo pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, salam sehat. Dengan saya Mariska Muspita. Saat ini saya bersama Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, Bapak Belitra Kalarima SKM MKes. Apa kabar Bapak? Kabar baik Bu. Ya. Salam sehat untuk semua pemirsa. Salam sehat. Bapak, Ya. saat ini di masyarakat Ya. menuntut Ya. untuk keadilan terhadap rapid test ini Pak. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan biaya rapid test yang melonjak cukup tinggi Pak? Ya. Terima kasih Ibu. Jadi memang untuk sekarang ini, sepengetahuan saya, melalui pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran terkait dengan biaya daripada rapid test. Dan memang diharapkan bahwa dengan surat edaran itu maka semua yang kaitan dengan pembiayaan untuk rapid test itu terstandarisasi, artinya merata untuk semua yang ada di wilayah Indonesia, bahkan juga di Maluku dan juga di Kota Ambon. Memang saya belum tahu pasti berapa nominal kaitan dengan pembiayaan untuk rapid test, namun itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk standarisasi pembiayaan soal rapid test, baik melalui pemerintah provinsi, dalam hal ini Ibu Kadis Kesehatan Provinsi, maupun juga melalui pemerintah kota, Pak Wali Kota juga sudah merespons kaitan dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga apa yang menjadi kegelisahan masyarakat selama ini itu memang betul-betul bisa terobati lah seperti itu, dan memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bisa melihat kaitan dengan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat soal penanganan dan juga pengendalian COVID dengan menggunakan rapid test ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang rapid test ini? Apakah bisa menjadi acuan untuk COVID-19? Iya, Pak. Betul. Jadi gini, kaitan dengan rapid test ini memang cenderung digunakan oleh instansi kesehatan atau dinas kesehatan dalam melakukan manajemen pandemi atau pandemi COVID khususnya. Biasa itu dijadikan sebagai proses untuk screening. Di dalam proses screening ada yang kita kenal dengan false positif dan juga false negatif. Karena kalau kita kaitkan dengan proses masa inkubasi atau perjalanan penyakit daripada SARS-CoV-2 ini, pada fase awal itu fase 7-10 hari itu biasa ketika sudah muncul atau seseorang itu sudah mengalami infeksius, kemudian dilakukan rapid pada fase atau hari ke-7 ke atas itu bisa saja reaktif. Kenapa bisa reaktif? Karena pada fase awal 7-10 dia terinfeksi, kemudian fase 10 hari ke atas kita punya imunitasnya melawan itu SARS-CoV-2 di dalam tubuh, maka terbentuk imunitas. Karena rapid ini kan dia hanya mengidentifikasi kita punya imunitas, antibodi kita, bukan mengidentifikasi virusnya. Tidak. Jadi kalau untuk penggunaan rapid, kenapa orang menggunakan bahasa reaktif non reaktif? Dia bukan positif negatif, tapi reaktif karena antibodi yang dikejar. Dan terkadang ketika sudah menggunakan rapid bisa reaktif, tapi karena antibodi sudah terbentuk, bisa virusnya kalah atau mati. Ketika swab bisa negatif, swab bisa negatif. Nah, jadi memang lebih baiknya adalah dengan menggunakan swab atau PCR, karena PCR ini dia mengidentifikasi virusnya. Kalau rapid test hanya mengidentifikasi antibodi, dan kadang antibodi itu terbentuk pada hari ke-7-10. Dan kadang kalau antibodi sudah muncul di dalam tubuh, kita punya antibodi ketika dia muncul, maka dia akan melawan virusnya. Ketika dia melawan virus,
kalau kita punya imunitasnya kuat, antibodinya kuat, virus bisa mati. Nah, ketika swab bisa saja negatif, ya, bisa saja negatif. Ya, jadi alangkah lebih baik memang gunakan swab, ya, PCR, ya, itu karena memang PCR itu standar dari WHO juga, dan memang PCR mengidentifikasi virusnya, ya, jadi bisa langsung mendiagnosa orang positif atau negatif. Tapi kalau rapid hanya reaktif non reaktif, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang solusi mengenai rapid test di mana untuk melegakan masyarakat? Ya, jadi memang alangkah lebih baik, ya, bahwa pemerintah sebagai lembaga atau institusi yang kemudian punya kewajiban untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID ini, memang lebih baik adalah menyediakan pemeriksaan swab atau PCR, ya, sehingga langsung mengidentifikasi virusnya, ya, dan bisa langsung mendiagnosa orang positif atau negatif, ya. Apalagi memang ya sekarang rapid tapi sudah standarisasi biaya. Dengan standarisasi biaya sudah bisa meringankan atau meyakinkan masyarakat, ya. Cuma memang untuk perjalanan memang selama ini kan ada beberapa peraturan, misalnya PSBB, ya. Dengan peraturan PSBB untuk mendapatkan surat izin perjalanan, memang akhirnya ketika surat izin itu dikeluarkan harus memang didasarkan kepada status kesehatan, khususnya kaitan dengan COVID terhadap individu atau terhadap perorangan atau seseorang, ya. Memang akhirnya rapid menjadi acuan untuk mengeluarkan surat keterangan itu. Karena setahu saya kalau perjalanan untuk urusan pribadi memang akhirnya harus pembiayaan pribadi, ya. Tapi kalau melalui kontak tracing kemudian ditemukan, ya, maka itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah untuk melakukan entah itu rapid sampai kepada swab, ya. Cuma memang kalau itu perjalanan pribadi, ambil misalnya kaitan dengan surat keterangan, surat izin, dan harus ditetapkan dengan swab, maka cukup mahal, ya. Untuk pemeriksaan swab ini, PCR ini sangat mahal, ya. Itu juga menjadi problem tersendiri kalau saya melihat perkembangan dan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, ya. Sehingga memang akhirnya pemerintah menggunakan rapid test sebagai standarisasi untuk memastikan status seseorang untuk dikeluarkan surat keterangan izin untuk perjalanan. Ini memang yang masih menjadi problem, ya. Tapi kalau memang itu pemerintah bisa, ya, untuk melakukan atau menanggulangi, ya, sangat tergantung ke pemerintah untuk bisa menanggulangi hal itu, ya. Namun saya menganjurkan dan mengharapkan bahwa untuk memastikan soal konfirmasi kasus, ya, baik di Kota Ambon maupun di Maluku, alangkah lebih baik memang menggunakan PCR atau swab. Itu jauh lebih baik karena memang itu juga yang disyaratkan oleh WHO, dan memang dengan PCR itu langsung mengidentifikasi virusnya. Akhir kata saya bilang, mari ketong sama-sama gotong royong potong pele COVID di Maluku dan juga di Kota Ambon. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Ibu, ya. Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, saya Mariska Muspita mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat dan sampai jumpa.